Oke, selamat datang kembali di Fragrance Pen Pals. Dan parfum kali ini adalah satu parfum yang legend old school dan akan selalu timeless sampai kapanpun. Ya, memang agak tua, bukan agak sih, memang tua. Udah tua. Iya, cuman itulah kenapa kalian di sini nonton video ini. Betul. Dan wanginya bahkan lebih versatile atau bahkan lebih tidak termakan zaman, even dibanding sama parfum rilisan tahun 80. Yep. Ini rilisnya tahun 1964, Brut. Oke, jadi Brut itu sebenarnya dulu dibuat sama Fabergé dari Prancis. Namun di akhir 80-an atau awal 90-an diambil sama Unilever. Dan dia rilisnya botol seperti ini, Eau de Toilette. Kalau dulu kan botolnya kayak bentuk Heineken nih. Iya, botol bir gitu. Kayak botol bir gitu. Ada kalungnya. Ya, dan itu Eau de Cologne. Sekarang seperti ini. Kalau kalian nemuin yang Eau de Cologne yang bentuknya kayak bir, itu bukan buatan Unilever lagi. Oke. Itu sebenarnya ada buatan produk Amerika kalau nggak salah. Yang dibuat Unilever, aftershave, Eau de Toilette seperti ini, sama body spray. Ya. Gitu. Ini kategorinya apa, Daru? Aromatic fougere, Yes, yang jelas pasti exactly. wanginya tuh akan mengasih kesan barbershop gitu. Cuman yang jelas kalau dibanding sama aromatic fougere dan barbershop di tahun 80-an ini jauh lebih dulu, sekitar hampir 20 tahun ya lebih dulu. Iya. Ini 64 dan meskipun tenarnya tuh di 70-80-an juga sih. Gue inget karena gue fans Liverpool, gue inget Kevin Keegan. Oke. Iklannya. Gue YouTube, oh Kevin Keegan ternyata adalah iklannya Brut gitu. Meskipun iklannya sedikit agak gay ya. Tapi nggak, ladies dia mereka abis shower gitu. Nah. Dua laki-laki, dua atlet di spray Brut gitu. Oke. Dan kalau di Home Alone tahun 90-an lo tahu Kevin itu Pas dia pakai teriak ya? itu pakai Brut. Yap. Nah, notes-nya ada lavender, anis seperti biasa, ada bergamot, orange blossom, lemon, dan basil in the opening. Yes. Kayak apa nuansa yang menurut lo? Citrus aromatik sih, walaupun di opening itu citrusnya nggak yang seperti gini. Let's say kalau misalnya kita nyium kayak Dior Eau Sauvage atau Armani Low Prom, itu citrusnya akan lebih apa ya? Lebih dominan ya? Lebih dominan. Kalau di Brut Lebih ini malah klasik. gue bisa ngeliat dia lebih balance sih. Betul. Kalau kayak Armani Low Prom tuh lebih kayak Aqua di Parma, citrus openingnya, dia tuh klasik. Nah kalau Brut, ini lavender sama anisnya yang lebih main sebenarnya. Jadi bergamotnya tuh di belakang cuma ngasih freshness. Dan itu openingnya. Dan menurut gue openingnya soapy sih. Iya. Dan ini yang sekarang ini di tangan gue dari dry down-nya sih. Ini di middle tuh hilang-hilangnya tuh aromatik banget. Nah ini kalau kalian cewek-cewek pakai Chanel No. 5, itu ada hilang-hilang. Itu sama. Ada sedikit wangi apa ya, orang nikahan gitu kali ya. Iya. Floralnya tuh gitu kayak Chanel No. 5 untuk cewek. Dan menurut gue ini jadi kesan kenapa floralnya tuh disukain sama cewek-cewek zaman dulu. Ini kan aromatic fougere tuh seksi loh zaman dulu. Kalau sekarang mungkin lebih kayak barbershop gitu. Dan di dry down ada sweetness kan? Sweetness, ini tuh udah mulai masuk ke ranah sweet gitu. Dari hilang-hilangnya aromatiknya tuh udah mulai masuk ke sweet dan soapy. Kalau kata si Mr. Smelly ada sedikit sirupy. Sirupy, oke. Karena itu tonka bean. Oke. Tonka bean, musk, sandalwood, dan pastinya oakmoss. Karena oakmoss itu sudah wajar lah. Fougere tuh ada freshness di awal dari citruses, ada lavender, ada oakmoss gitu. Ada sandalwood juga di sini dan juga ada vetiver yang mana sebenarnya menurut gue di Tradon lebih balance dan lebih ke musk oakmoss sih sama tonka bean ya, yang lebih main sebagai main player. Dan ini wangi yang menurut gue staple sih. Iya. Dan menurut lo nih, Brut Eau de Toilette ini parfum apa yang mirip sama dia? Azura Purom. Azura Purom cuma lebih anisnya lebih nonjok. Iya. Tapi satu genre gitu. Kalau kalian karena ini balik lagi performance-nya memang tidak memuaskan di bawah 5 jam. Tapi kalau misalnya kalian
suka sama ini jadiin aftershave misalnya, terus suka sama wanginya, mungkin bisa di layer sama Azaropurom. Karena itu long lasting Azaropurom itu. Makanya buat kalian suka wangi-wangi barbershop, give it a try. Ini the essence of man. Oke, iya. Jadi pasti banyak yang cewek-cewek pasti suka. Karena ini tidak nonjok. Serius, ini fresh, like after shower like fragrance, but also quite complex, rich at the same time, and cheap. Iya, dan uplifting sih menurut. Uplifting. Pokoknya bayangin kalau kalian abis mandi atau mungkin abis shaving terus pakai ini, pokoknya enak banget sih. Asli. Price point. Aduh, ini menurut kita ya, ini murah sih. Murah banget. Murah banget. Dibanding beli maksudnya yang ada di price range yang sama gitu ya, beberapa parfum. Kalau gue pribadi gitu ya, ini opini personal aja sih, gue akan pilih Brut sih. Gitu, karena yang pertama gue suka quality-nya, yang kedua wanginya, walaupun dia parfumnya bukan agak tua, dia tua hampir 70 tahun tapi dia nggak ada itu. Iya, betul. Ya ini memang minusnya hanya di performance sebenarnya. Dan mungkin kalau kalian punya body spray-nya atau tadi mungkin mau nyari wangi yang satu arah seperti Azaropurom, mau di layer, ini akan jauh lebih perform gitu. Ya, solid fragrance buat yang suka parfum klasik, yang mau dapat parfum yang punya nama sih sebenarnya. Punya nama ya? Punya nama banget. It was a drugstore fragrance at the time. Itu mungkin kayak bukannya, mungkin kalau sekarang di modern ada Dior Sauvage, seterkenalnya seperti apa. Ini seterkenal itu zaman itu. Meskipun ini bukan designer. Ini adalah drugstore fragrance. Skor 9. Kalau dia perform better, 10 out of 10. Because he's the essence of man. Okay, thank you so much for watching. Kalian pernah punya memori apa sama Brut? Silakan share di kolom komen di bawah. Dan menurut kalian Brut varian mana yang paling worth to buy sekarang? Apakah yang ini atau mungkin yang masih kayak botol bir tuh? Tapi itu bukan buatan Unilever. Ada juga yang Eau de Brut, Cologne, dan lain-lain ya. Silakan komen di bawah, dan thank you so much for watching. We'll see you again in the next episode. Bye-bye.